Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ij'al 'amalana kullahu shalihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, ikhwatal Islam wal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu, saudara-saudara jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala di mana kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Ta'ala, lebih-lebih nikmat petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu kita masih bisa berusaha berpihak pada kebenaran-kebenaran Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada sore hari ini kita akan membahas beberapa hal atau pokok-pokok dalam fikih muamalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum saya sampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam bermuamalah atau dalam fikih muamalah itu, maka mari kita renungkan beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan Idul Adha, telah melaksanakan yaitu hari raya kurban, atau kemudian dilanjutkan dengan Ayyam Tasyriq, yaitu hari-hari tasyrik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Idul Adha atau Ayyamut Tasyriq, hari raya kurban, dan dilanjutkan dengan hari-hari tasyrik adalah hiya ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari-hari makan dan minum. Al-Imam Said Sabiq mengatakan hari-hari makan dan minum itu adalah tawassu'atan 'alan nas, yaitu hari di mana kita memberikan sesuatu berupa daging atau makanan kepada sesama kita, lebih-lebih mereka yang membutuhkan. Kemudian kata Rasulullah yang kedua adalah wa dzikrin lillahi ta'ala, hari-hari di mana kita disuruh untuk meningkatkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sayyid Sabiq mengatakan wa dzikrin lillahi ta'ala, hari-hari di mana kita disuruh untuk meningkatkan mengingat Allah itu ternyata maknanya salah satunya adalah ihya'an li dzikra Ibrahim alaihissalam, yaitu hari di mana kita disuruh untuk menghidupkan kembali bagaimana kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hari-hari Idul Adha, hari-hari tasyriq atau bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana kita disuruh untuk kembali lagi mencontoh sifat Rasul Ibrahim alaihissalam, yang salah satunya bisa kita buka di dalam surah An-Nahl ayat 120.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang benar-benar ummatan. Ummatan itu kata ulama muallimul khairi, orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Nashrul khairi, orang yang selalu menebarkan nilai-nilai kebaikan. Artinya kalaulah kemudian kita beridul adha, berayam tasyrik, kita hidup di bulan Dzulhijjah yang kemudian kita mengidam-idamkan, menginginkan menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka syarat utama adalah bagaimana kita mempunyai sifat atau jiwa selalu menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada sesama kita. Selanjutnya, kenapa Nabi Ibrahim itu disebut ummatan? Karena li'infiradihi bil iman. Karena Nabi Ibrahim itu satu-satunya orang di masa itu yang beriman kepada Allah. Bahkan di dalam Sahih Bukhari disebutkan, laisa 'alal ardi mu'minun, tidak ada orang di muka bumi ini, kata Nabi Ibrahim pada waktu itu, orang yang beriman kecuali aku dan engkau wahai istriku. Artinya Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah itu ternyata adalah mempunyai prinsip kuat di tengah-tengah masyarakat yang tidak mendekatkan diri pada Allah. Nabi Ibrahim tetap mendekatkan diri pada Allah. Dan ini harus kita contoh di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah masyarakat kita mungkin yang bermacam-macam ini. Kemudian Nabi Ibrahim disifati oleh Allah qanitan lillah, orang yang selalu tunduk patuh pada Allah. Orang yang patuhnya karena ketundukan, taatnya karena ketundukan. Sehingga al-qunut, ya, qanitan itu dari kata al-qunut, kata al-Imam Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar, mengatakan al-qunutu ma'al khudu, yaitu al-ta'atu ma'al khudu, yaitu ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Artinya mari kita bersama-sama benar-benar menjalankan ketaatan pada Allah itu karena kita butuh, karena kita tunduk pada Allah. Kemudian hanifan, Nabi Ibrahim itu hanif. Hanif itu selalu condong hatinya pada kebenaran Allah Ta'ala. Apapun masalah hidupnya selalu condong pada lurus-lurus kebenaran Allah Ta'ala. Dan kemudian yang ditutup dengan kalimat walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang syirik. Artinya hidupnya tidak pernah menyembahkan Allah, orientasi hidupnya selalu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa atau dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya kita mari bersama-sama belajar beberapa hal yang ditulis oleh ulama kaitannya dengan prinsip atau pokok-pokok fikih muamalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbicara muamalah atau berinteraksi dengan sesama itu yang kemudian nanti kata ulama muamalah itu dinamakan adalah kaitannya dengan interaksi jual beli, begitu. Maka mari kita lihat di dalam Al-Quran, ya. Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu, istilah manusia itu ada kalanya insanun, ada kalanya basyarun, ada kalanya an-nasu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah mensifati manusia itu dengan beberapa istilah. Salah satunya an-nas. An-nas itu manusia yang kata para ulama yang mempunyai sifat
sosial, yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi apapun, termasuk dalam hal ini, yaitu istilah dalam fikih muamalah itu adalah jual beli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, artinya mau tidak mau manusia itu, kita semuanya ini memang harus berinteraksi. Nah, interaksinya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah harus berinteraksi dengan cara yang baik, yang mempunyai, yang membawa nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Maka bisa kita lihat di dalam surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di dalam ayat itu atau di dalam surah itu, setiap ayat 1 sampai ayat terakhir menggunakan kalimat an-nas, an-nas. Artinya salah satunya kata ulama tafsir bahwa kita tidak boleh meninggalkan sifat kemanusiaan kita, yaitu selalu bersosial atau berinteraksi. Jangan sampai kita itu kemudian hidup kita itu individual, tidak mau berinteraksi dengan sesama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya pada zaman jahiliyah dulu, ya, pada zaman jahiliyah dulu, atau pada zaman-zaman Islam pertama kali, artinya pada zaman salaful ummah, ya, pada zaman salaful ummah itu para wanita-wanita sahabat-sahabat Rasulullah atau istri-istri Rasulullah, istri-istri para tabi'in itu mereka selalu menjaga kehidupannya dengan nilai-nilai kebaikan, meskipun di tengah-tengah ekonomi mereka yang sulit. Sehingga ada kata-kata yang sangat indah yang bisa dilihat di dalam buku Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ada wanita-wanita dahulu itu tatkala suaminya pergi kerja, gitu ya, itu memberikan nasihat, iyyaka wa kasbal harami fa inna nasbiru 'alal ju'i wad-dharri wa la nasbiru 'alan nar. Hati-hati dengan harta yang haram. Ini para istri orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Hati-hati dengan harta yang haram. Kami mampu sabar di atas penderitaan lapar dan kesakitan, tetapi kami tidak mampu sabar atau bertahan jika neraka menyentuh diri kami. Maknanya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maknanya bahwasanya tatkala kita mencari rezeki, orang yang beriman itu orientasinya itu akhirat. Tidak hanya kemudian yang penting mendapatkan sesuatu, tetapi bagaimana kita pastikan bahwasanya sesuatu itu benar-benar halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya kenapa kita perlu berpihak pada kebenaran Allah di dalam bermuamalah itu? Karena sebenarnya tatkala kita bermuamalah, ya, berinteraksi dengan sesama kita, termasuk di dalam hal jual beli atau sewa menyewa,
atau apapun yang kaitannya dengan interaksi muamalah itu, jika kita berbuat baik, maka nanti hasilnya pun akan menjadi hasil yang baik. Artinya hasil yang baik itu akibatnya pasti baik. Di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri. Artinya jika kita bermuamalah, berjual beli, menyewa atau apapun ya kaitannya dengan muamalah, jika dengan cara yang baik, maka hasilnya itu pun akan baik. Tidak hanya kaitannya hasilnya dengan bentuk uang, tetapi efek atau akibat pada diri kita dan keluarga kita itu menjadi baik. Dan itulah yang kemudian disebut dengan keberkahan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, saya ini merangkum dari tulisannya para ulama, saya tulis di PPT ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita perlu mengenal apa itu fikih muamalah. Dalam bahasa para ulama, al-fiqhu ay al-fahmu. Fikih itu maknanya pemahaman. Ya, kita memahami sesuatu itu namanya fikih. Sehingga Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah, faqih dari kata fikih, ya, pahamkanlah ya Allah Ibnu Abbas itu di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ya Allah untuk bisa menjelaskan apa yang ia paham dalam urusan agama itu. Jamaah, kemudian muamalah itu maknanya interaksi, ya. Muamalah itu artinya interaksi, atau ulama juga mengatakan bersyarikat, atau kemudian ulama mengatakan berteman. Jadi muamalah itu artinya interaksi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nah, interaksi sosial kita termasuk di dalam hal jual beli gitu ya, itu ternyata sudah menjadi tabiat manusia, termasuk pada zaman Rasulullah SAW pada masa jahiliyah. Ya, masa jahiliyah masih Rasulullah belum diutus menjadi seorang rasul. Pada masa-masa jahiliyah, Rasulullah itu ternyata berinteraksi, yaitu kaitannya dengan jual beli, ya. Sehingga ada kalimat kunta syariki fa ni'mas syariku kunta la tudari wa la tumari. Dahulu kala engkau adalah mitraku, pada masa jahiliyah, ya. Dan engkau merupakan sebaik-baik mitra. Nabi itu mitranya. Engkau tidak pernah mengatur dan tidak pula mendebat. Artinya ini menceritakan, hadis ini, riwayat ini menceritakan bahwa Nabi dahulu, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul, tatkala berdagang itu ternyata dagangnya Nabi berinteraksi dengan orang-orang jahiliyah pada waktu itu ternyata interaksinya bagus sekali, ya. Nabi tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang apa sih muamalah? Yang dimaksud muamalah di dalam hukum Islam itu, ulama mengatakan, yaitu muamalah itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam perkara jual beli. Hukum
yang mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam perkara jual beli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ada beberapa pokok transaksi atau muamalah di dalam Islam yang harus kita perhatikan, ya. Insya Allah ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah harus di atas asas keridhaan atau kerelaan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi ini menjadi syarat mutlak untuk kita bermuamalah atau berjual beli itu harus dengan kerelaan. Sehingga tatkala kita membeli sesuatu, apapun yang kita beli, ya, itu harus benar-benar ada kerelaan dari seorang penjual. Kalau kemudian penjualnya belum merela, ya, karena ada di beberapa tempat itu kadang-kadang di pasar, ya, kita mintanya harganya, contoh ya, mintanya itu 5.000, kemudian kita mengatakan sudah 4.500 saja, sambil kita memberikan uang kepadanya, ya. Kemudian yang penjualnya juga cemberut. Ini sebenarnya jual beli yang batal, yang tidak sah, jual beli begitu, dan itu hukumnya haram. Jadi harus rela, suka rela, jadi sama-sama rela, antarobi. Ya, ini penting sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, termasuk ada hadis, ya, ini kelihatannya memang remeh, tapi perlu kita perlu hati-hati. Ada hadis juga, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi minhu. Tidak halal mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Jadi sesama Islam jangan mentang-mentang itu sudah teman saya sendiri, jangan begitu. Tanya itu, kalau bila perlu ditanya, rela enggak? Jadi tatkala kita jual beli gitu, ya, kita membeli sesuatu atau menjual sesuatu, rela enggak? Kalau enggak rela, enggak usah, enggak perlu kita, ya, enggak perlu, karena kita tertipu dengan dalam tanda kutip dengan harganya, kemudian kita dalam tanda kutip memaksa, enggak boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua harus memenuhi akad. Jadi kalau akadnya itu tadi kita akadnya 5.000, ya harus 5.000, sudah oke, ya 5.000 ya 5.000, tidak boleh ditambah maupun dikurangi, tidak boleh, gitu ya. Kecuali dengan kerelaan tadi, harus sesuai dengan akad. Kalau jual beli itu harus sesuai dengan akadnya. Kalau yang dijual, contoh buku harganya 5.000, ya harus 5.000, begitu, harusnya begitu. Tidak boleh kemudian sudah sepakat 5.000 kemudian dibayar kurang dari 5.000. Nah, ini tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Lagi-lagi kalimatnya iman. Ya, lagi-lagi kalimatnya iman. Artinya apa? Ternyata masalah jual beli ini, ya, yang jual beli dengan cara yang baik itu ternyata ciri keimanan kita, kesempurnaan keimanan kita. Jadi kalau kemudian kita merasa beriman kepada Allah,
tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan akad dalam jual beli, maka keimanan kita ini sebenarnya keimanannya belum sempurna. Jadi pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sudah kita ketahui bersama, tapi mungkin ya pada sore hari ini, kajian pada sore hari ini adalah untuk mengingatkan kembali di dalam kita bermuamalah, jangan sampai kemudian meremehkan hal-hal yang penting dalam bermuamalah. Kemudian larangan gharar. Gharar itu apa ya? Menipu. Ya, atau kalau barang itu barangnya samar-samar, tidak ditunjukkan mana aibnya. Biasanya ini rata-rata, mohon maaf ya, ini saya kan orang desa. Biasanya untuk itu di desa itu kalau jualan sebagian tidak banyak, ya ada lah satu dua jual sepeda gitu ya. Oh, ini sepedanya bagus ini. Nggak tahunya tadi onderdilnya atau kemarin baru diganti, tadi tidak diomongkan. Tidak boleh itu sebenarnya. Ya, tidak boleh. Itu namanya gharar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli gharar yang tidak jelas statusnya, apalagi gharar yang kaitannya dengan ini miliknya siapa itu. Ya, kepemilikannya itu miliknya siapa itu. Ya. Biasanya mohon maaf yang lagi di beberapa saya lihat di berita itu kaitannya dengan pegadaian ya. Biasanya penggadaian resmi atau tidak resmi yang tidak tahu saya. Yang jelas ini dia sudah istilahnya nyiwa gitu ya, dengan sekian berapa juta uang gitu. Ternyata sepedanya suatu hari kemudian ada yang ngambil. Merasa enggak? Nah, itu merasa transaksinya itu dengan si A tapi kemudian diambil si B. Nah, ada sesuatu yang gharar. Ya, gharar itu yang tidak jelas. Nah, ini perlu kita pahami. Di tengah-tengah masyarakat kita, mohon maaf, yang saya ketahui memang masih banyak. Jadi tidak hanya kemudian karena alasannya kan sudah ridho mereka, tapi ada unsur horornya itu yang tidak boleh. Jadi satu ya harus benar-benar kerelaan ya, kemudian memenuhi akad, dan yang ketiga itu tidak boleh ada unsur horor. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terus yang selanjutnya ada pokok-pokok yang harus kita pahami juga dengan kaitannya dengan muamalah atau jual beli salah satunya, yaitu adalah ternyata muamalah kita itu harus dikaitkan dengan akidah kita. Nah, salah satu ayat yang kata para ulama itu adalah surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untukmu. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu yang menjadikan Allah. Dan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kita. Artinya kita ini hanyalah pemakai. Maka kalau pemakai, ya pantas-pantas ya kata Gus Baha itu ya, pantas-pantas ya pamitan nang pemiliknya. Nah, pamitan ke pemiliknya, izin ke pemiliknya itu berarti ya mengikuti aturan pemiliknya, tidak boleh gusar-gusung. Sehingga muamalah kita, cara berjual beli kita itu harus dengan cara Allah, tidak boleh dengan cara kita sendiri. Nah, itu. Sehingga
tatkala kita bermuamalah dengan cara Allah dan Rasulnya, berarti menunjukkan muamalah kita muamalah yang baik, dan menunjukkan berarti akidah kita akidah yang salimah, akidah yang lurus, yang selamat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, termasuk tatkala kita bermuamalah, ini pesannya para ulama, termasuk di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau kita, mohon maaf ini saya contohkan, menjual sesuatu, ya, yang sesuatu itu, ya, menjual sesuatu itu yang kemudian sesuatu itu tadi dibeli oleh seseorang, maka ya, di samping kerelaan, di samping akad, ya, ini saya pertegas lagi yang ketiga, yaitu gharar. Jangan sampai ada gharar, tidak ada tipu menipu, karena kaitannya dengan jika kita membeli sesuatu, contoh HP saja, ya, kalau ada unsur tipu menipu, seandainya kita sendiri kalau kita beli sesuatu, ya, kurang enak, ya, kita, maka hati kita juga merasa kecewa. Nah, begitu pula tatkala kita menjual sesuatu, harusnya juga begitu. Jadi kudu kalau bahasa Jawa itu kudu ngrumangsani, ya, harus tenggang rasa, harus mengerti perasaannya mereka seperti kita punya perasaan. Nah, begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, ini kaitannya dengan prinsip atau pokok-pokok bermuamalah itu, transaksinya harus dengan tujuan akhirat. Wah, ini luar biasa. Bisa dilihat di dalam Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala yang menyala-nyala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata ulama tafsir mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya transaksi, salah satu tafsirnya adalah transaksi yang baik itu transaksi dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal itu adalah cara Allah dan Rasulnya yang bertujuan keakhiratan. Tidak hanya kemudian mendapatkan riba, mendapatkan untung saja, tetapi keberkahannya tidak ada. Sehingga sering disampaikan oleh para ulama-ulama kita tatkala membahas tentang muamalah itu, jangan pernah tinggalkan yaitu keberkahan. Salah satunya ayat yang kemudian menjadi landasan kita bersama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ternyata jika segala sesuatu termasuk bermuamalah itu didasari karena iman dan takwa, yaitu mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu apa? Ya kenikmatan. Keberkahan itu apa? Kebahagiaan. Keberkahan itu apa? Kesejahteraan. Nah, termasuk kaitannya dengan muamalah dalam hal ini yaitu jual beli. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya pembahasannya kaitannya dengan
muamalah yang lebih dalam lagi banyak sekali ya. Tapi yang saya sampaikan tadi adalah pokok-pokok yang penting yang harus kita yang harus kita perhatikan di dalam jual beli atau di dalam bermuamalah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada tambahan penjelasan atau kemudian pertanyaan atau diskusi kita bareng-bareng, monggo. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tidak ada ya. Iya. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Iya. Yang pertama terkait dengan kalau di minimarket itu kan ada mainan anak-anak yang namanya mystery box. Iya. Jadi mystery box itu ada beberapa, itu kan isinya mainan. Cuman dari satu mystery box dan ke mystery box yang lain itu Yang boneka itu. yang kotak ya, Yang kotak terus ada tulisnya mystery box. Nah, kita tidak tahu isinya mainan itu apa di dalamnya. Nah itu gimana Ustaz untuk pembelian? Lalu yang kedua Ustaz, kalau di playground itu kan ada yang kita masukkan koin sama nyapit apa? Mau ngambil nyapit boneka atau apa gitu ya? Sama. Nah gini, nah, itu gimana? Ya. Itu jadi pertanyaan yang pertama misteri apa? Yang pertama dan yang kedua itu hampir sama. Jadi beda kasusnya saja, tapi maknanya sama. Saya menukil saja dari jawaban apa itu ulama tatkala ditanya tentang apa itu salah satunya yang nyupit itu apa ya, membeli boneka yang nyupit itu ya. Itu setahu saya ya, ini jawaban ulama haram. Kenapa? Karena kita membeli dengan sesuatu yang tidak jelas. Jadi apa ya? Bukan perlombaan ini. Bukan perlombaan dan juga bukan mainan sebenarnya. Dan apalagi orang penjualnya itu memang niatnya bukan membeli bukan menjual itu, membuat repot. Iya kan? Dia jujur saja lah. Saya pernah tanya ke orang yang menjual. Iya, kalau dipermudah nanti tidak dapat untung dia. Jadi penipuan itu horor. Wallahu a'lam. Itu bisa. Jadi saya jawabannya saya nyuntuh apa itu yang disampaikan oleh sebagian ulama tatkala bertanya tentang itu tadi. Jadi monggo nonton balik. Saya juga kaget kenapa kok ada apa itu temanya pokok bikin muamalah ini. Apakah ada masalah dengan muamalahnya gitu? Gitu ya. Apalah. Pawi misalnya. Bermasalah dengan WP. Iya. Rata-rata itu mohon maaf nih, yang saya pahami itu yang ketiga itu yang horor lebih banyak. Jadi penipuannya luar biasa, termasuk itu tadi yang kita beli maunya itu beli boneka tapi dipersulit bonekanya. Untuk boneka akadnya kan beli boneka ya ambil boneka itu tetapi enggak cukup keuntungannya besar. Monggo ada tambahan, tidak harus bertanya, okay? Ada tambahan apa penjelasan kalau monggo. Ustaz, yeah. Yang tadi kan yang masih boneka tadi Ustaz. Masih boneka tadi ya. Itu kan terkait dengan horor. Itu kan yang mau beli ini dari sudut pandang yang beli kan sudah tahu bahwa dia akan dipersulit. Tapi dia mungkin dalam kasus ini ya biasanya anak-anak atau orang tua yang beranak, dia tahu bahwa akan dipersulit tapi dia tetap ridho untuk itu. Gimana? Jadi tadi syarat tadi itu setahu saya ya,
yang sudah kita ungkapkan tadi. Pertama, antarodin, harus ridho. Ternyata ridho itu tidak cukup gitu ya. Yang kedua, aufu bil uqud, harus akadnya harus ditunaikan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dalam rangka gharar, ya, bil ghurur, tidak boleh tipu menipu. Artinya tiga-tiganya harus dijalankan. Nah, kemudian jenengan tadi tanya, kan sudah tahu, ya, sudah ridho juga. Kata ulama, meskipun sudah tahu, ya sudah tahu dan sudah ridho, tetapi kalau jual beli itu memang benar-benar tidak sesuai dengan aturan agama, artinya jual beli itu kan ya harus apa yang dijual itu tidak boleh dipersulit, begitu. Meskipun nanti itu akadnya memang dipersulit, itu tidak boleh. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan begitu. Jadi tidak hanya kemudian saling ridho, tetapi kalau ngomong jual beli, ya jual beli, jangan dipersulit, begitu. Nah itu tadi dipersulit, meskipun ridho. Kalau konteksnya itu bukan jual beli, tapi ini permainan gitu ya. Apa? Kalau konteksnya itu misalnya diganti ya, ini permainan berbayar gitu. Terus begitu. Permainan berbayar. Nah, kalau permainan yang berbayar, ini beda pembahasan. Tadi saya sampaikan, setahu saya yang di tempat-tempat itu beli. Nah, kalau beli ya beda, gitu ya. Nah kalau main itu nanti permainannya bagaimana? Nah, kita lihat dulu apa aturan mainnya dulu. Saya kan tidak tahu permainannya itu bagaimana. Artinya adu ketangkasan, kan begitu. Adu ketangkasan, kalau bayar 1.000 nanti berapa putaran, berapa cubitan, kan begitu ya. Begitu. Saya sendiri tidak tahu, tapi selama ini yang saya tahu di desa-desa sebagian kan ada box gitu ya, kemudian itu beli katanya. Tapi syaratnya harus nyupit. Dan nyupitnya dipersulit. Begitu. Terus yang penjual saya tanya juga, memang harus dipersulit. Kalau udah bersulit, ya kita yang rugi. Nah, ini sebuah tapi kalau seandainya itu hanya permainan saja, maka kalau permainan saja kan tidak harus kemudian membuat orang itu mohon maaf ini prakteknya itu dirugikan, karena prakteknya faktanya itu dirugikan. Anak yang masih kecil gitu bayar 1.000 kayak ini tak wis aduh nangis, njaluk duit mana nang bapaknya. Nah ini karena setahu saya di lingkungan sekitar itu jual beli bukan permainan. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Nanti bisa itu juga dilihat di fatwanya para ulama itu. Di sekarang. Monggo. Ada lagi? Tidak ada. Ada tambahan? Sambut nih. Sudah. Nah, Pak wis ya. Sambut nih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.